Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Saham Syariah semuanya. Apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya, Saleh Basir, untuk mereview saham-saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Ya, dalam kondisi krisis COVID-19, kita tetap harus bersemangat ya, karena memang krisis COVID-19 merupakan musibah di satu sisi, tapi di sisi lain juga tentunya ada hikmah di balik itu semuanya. Saya akan mereview beberapa saham yang masih berpotensi walaupun dalam kondisi krisis ya. Kurang lebih sebulan lalu kami mereview saham Indofarma dan Kimia Farma, dan alhamdulillah saham kedua saham tadi farmasi masih cukup menjanjikan ya, dengan naik cukup besar. Kita lihat saham apa lagi yang bisa kita perhatikan hari ini tanggal 21 April 2020. Ya, ini saya contohkan, walaupun dalam kondisi krisis, kami masih tetap bisa mendapatkan gain dari saham-saham syariah ya, terutama saham farmasi ya, dan sektor kesehatan yang memang sedang dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. Sebagai contoh, di sini saham Indofarma saya mendapatkan gain sekitar 70% ya. Kemudian Kimia Farma juga hampir sama ya, sekitar 60%, jadi cukup tinggi untungannya, dan ini masih berpotensi untuk meningkat walaupun sebenarnya sekarang sudah cukup tinggi ya, harga kenaikan sahamnya. Tapi kita lihat saham apa lagi yang berpotensi yang terkait dengan COVID-19 ini ya. Ya, jika Bapak Ibu dan saham syariah membutuhkan jasa khusus dari kami untuk investasi saham syariah, bisa menghubungi kami. Silahkan japri ke 0818957579. Ya, kenapa kita harus investasi di saham syariah? Ya, pertama, dengan investasi di saham syariah itu pertama aman ya, karena rekening kita atas nama kita sendiri kita buka. Selama ini saya di Mirai Aset Sekuritas yang sudah terdaftar dan diawasi oleh. Kemudian mudah ya, karena dengan investasi mulai 10 juta, Sobat Saham Syariah sudah bisa investasi di saham-saham syariah pilihan ya, dengan return yang moderat ya, antara 3-5% per bulan ya, dalam kondisi tertentu bahkan lebih. Kemudian setiap saat bisa memonitor Anda ya, jadi karena online dimanapun kita berada, apalagi sekarang lagi sedang work from home ya, dari rumah, ini sangat tepat untuk Bapak Ibu yang investasi di saham ya, dan bisa dilakukan di mana saja. Kemudian menguntungkan, alhamdulillah ini sudah mendapatkan sertifikasi halal atau fatwa mendapatkan profit dari investasi di saham-saham syariah. Jadi tidak perlu khawatir karena sudah ada fatwa halalnya dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian kami juga secara rutin mengadakan training-training saham. Silahkan bisa mengikuti training yang kami adakan untuk bisa lebih memahami tentang peluang investasi di saham syariah. Dalam rekomendasi ini kami tetap berpedoman pada prinsip investasi ya. Kami sarankan Bapak Ibu dan Sobat Saham Syariah berpegang pada prinsip investasi. Pertama, tetapkan tujuan investasi Anda dan profil resiko yang bisa Anda toleransi, karena semua investasi pasti ada resikonya. Kemudian tetapkan horizon Anda, apakah daily, monthly, atau yearly ya, artinya harian, mingguan, atau bulanan, atau tahunan ya. Tentunya lebih baik jangka panjang ya, atau ketika sudah mencapai tingkat return yang bisa Anda peroleh ya. Kemudian smart portfolio pada saham-saham syariah pilihan ya, tentunya ini sangat dinamis ya, melihat perkembangan dan kondisi bursa dan pasar modal ya.
Kemudian atur cash flow Anda, tentunya harus diatur cash flow kita dari portfolio tadi. Kami sampaikan disclaimer on, ya semua keputusan investasi Bapak Ibu merupakan tanggung jawab Bapak Ibu sendiri. Kami hanya membantu menganalisis saham-saham syariah pilihan. Silahkan subscribe, like, and share video ini untuk tetap mendapatkan update-update video dari kami. Baik, apa saja yang saham yang kami rekomendasikan hari ini tanggal 21 April 2020 ya. Kita lihat yang masih berpeluang ya dalam kondisi krisis seperti ini. Pertama, tetap saham farmasi yang bisa kita perhatikan, yaitu pertama Kalbe Farma ya, Kalbe Farma Tbk. Mungkin Bapak Ibu yang suka beli obat sangat familiar ya dengan Kalbe Farma. Beberapa produknya cukup banyak di masyarakat ya. Untuk saham Kalbe Farma ini dengan kinerja yang cukup baik ya di tahun 2019, di mana pendapatan perseroan sebesar 22,6 triliun ya tahun kemarin 2019, meningkat tipis dibanding tahun sebelumnya 2018 21 triliun. Kemudian laba bruto 10,2 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2018 9,8 triliun. Kemudian laba tahun berjalan meningkat dari 2,4 triliun tahun 2018 menjadi 2,5 triliun ya. Jadi cukup baik kinerja daripada Kalbe Farma. Apalagi dalam kondisi krisis Covid ini tentunya banyak kebutuhan obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan ya. Di mana Kalbe Farma, KLBF ini kemarin di bursa ya menyampaikan penjelasan Kalbe Farma sedang menjajaki ya peluang kerjasama dengan perusahaan multinasional untuk memproduksi obat dan alat kesehatan terkait dengan COVID-19 ya. Selain itu, perusahaan melalui anak perusahaan telah siap menyediakan layanan pemeriksaan COVID-19 dengan metode real-time PCR ya, PCR. Secara real-time potensi daripada mendeteksi pasien yang terjangkit COVID-19 ya. Tentunya ini peluang bagus bagi investor untuk membeli saham-saham Kalbe Farma ya. Karena dengan kinerja 2019 yang baik dan tentunya kebutuhan terhadap alkes dan obat terkait COVID ini yang masih terus bertambah di Indonesia ya. Tentunya peluang untuk bisa membeli saham Kalbe Farma. Ya, itu saham farmasi yang sebelumnya kami sudah merekomendasikan Inaf dan Kimia Farma ya. Ini saham yang berikutnya adalah Kalbe Farma. Baik, itu saham pertama yaitu farmasi Kalbe Farma, yaitu emiten farmasi yang cukup besar ya. Kemudian satu lagi saham bukan farmasi tapi akan memberikan dividen yang cukup besar yang bisa kita perhatikan ya, yaitu Demas kodenya sahamnya atau Pura Delta Lestari. Ini perusahaan properti Delta Mas, di mana Demas membagikan dividen 2 triliun ya, jadi saat dividennya di mana kum dividen ya, kita lihat berapa dividen yang akan dibagikan oleh Demas ya. Demas akan membagi dividen besar Rp42 per lembar saham atau totalnya 2 triliun, di mana 21 rupiah per lembarnya sudah dibagi sebagai dividen interim, sehingga masih tersisa 21 per lembarnya yang akan dibagi kepada para pemegang saham ya. Jika dibandingkan dengan harga Demas kemarin tanggal 20 April sebesar Rp190 per lembar ya. Jadi masih di atas 10% dividen yieldnya. Jadi cukup besar
dividen yieldnya. Jadi kalau kita beli saham satu lembarnya 190 rupiah, mendapatkan dividen 21 rupiah, artinya kita masih mendapatkan dividen yield atau return dari dividen ini di atas 10% ya. Jadi masih bisa kita beli emas ya sampai dengan cum dividennya. Yang kedua, delta emas atau demas, perusahaan properti yang akan membagi dividen cukup besar ya. Jadi kita bisa beli sampai dengan cum dividen daripada demas ya. Baik, itu saja dua saham yang bisa kami rekomendasikan, yaitu KB Pharma dan Demas ya. Semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.